Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rizvan Agustina Saliko, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran tokoh orientalis. Dan di sini saya mengambil pemikiran dari Ignaz Goldziher tentang persoalan otentitas hadis. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Ignaz Goldziher. Jadi siapa sih Goldziher ini? Nah, Ignaz Goldziher adalah seorang Yahudi yang lahir di Hungaria 22 Juni 1850. Goldziher mampu membaca teks Bibel dalam bahasa Ibrani. Pendidikan S1-nya bermula pada usia 15 tahun di Universitas Budapest, Hungaria. Dia menyelesaikan studinya di Budapest pada tahun 1871 dan berusia 16 tahun. Goldziher sukses mempelajari manuskrip Arab di Leiden dan Vienna. Goldziher juga terpilih sebagai anggota pertukaran pelajar dengan melakukan ekspedisi di kawasan Timur Tengah dan menetap di Kairo. Selama di Kairo, Goldziher sempat bertukar kajian di Universitas Al-Azhar, kemudian pergi ke Palestina dan Suriah. Persoalan otentitas hadis. Jadi, pandangan Goldziher tentang as-sunnah adalah sebagai berikut. Ia berpendapat bahwa sebagian besar hadis merupakan hasil perkembangan Islam di bidang politik dan sosial. Ia juga berpendapat bahwa para sahabat dan tabi'in berperan dalam pemalsuan hadis. Rentang waktu dan jarak yang jauh dari masa Rasulullah SAW membuka peluang bagi para tokoh berbagai aliran untuk membuat hadis dengan tujuan memperkuat aliran mereka. Bahkan tidak ada satupun aliran, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang tidak mengukuhkan pendapatnya dengan hadis-hadis yang tampaknya asli dalam bidang akidah, fikih, atau politik. Sudut pandang para kritikus dari kalangan umat Islam berbeda dengan sudut pandang pada para kritikus asing atau non-muslim yang tidak menerima kebenaran banyak hadis yang diakui benar oleh umat Islam. Goldziher menggambarkan 6 kitab hadis sebagai himpunan berbagai macam hadis yang tercecer, yang oleh para penghimpunnya dinilai sebagai hadis sahih. Kata hadis didefinisikan oleh para ulama dengan makna yang berbeda. Setidaknya ada 2 golongan ulama yang mendefinisikan kata ini dengan makna yang berbeda. Pertama, para ulama yang mengartikan kata ini sebagai suatu komunikasi atau pembicaraan. Kedua, para ulama mendefinisikan kata hadis ini sebagai suatu yang baru atau jadid, yang dekat atau qorib, warta atau khabar, atau kauna saibada ilam yakun, atau adanya sesuatu setelah tidak adanya, yang merupakan nakli dari qadim. Nah, posisi Goldziher ini pada konteks ini berada di posisi keduanya, walaupun nanti ada perbedaan. Pertama-tama, Goldziher menguraikan makna hadis secara terminologis yang ia sebut sebagai sebuah kisah komunikasi yang tidak hanya berlaku di antara orang-orang yang menyebut kehidupan agama sebagai hadis, tetapi yang dimaksud adalah informasi historis, baik itu yang bersifat sekular atau keagamaan, baik itu juga terjadi pada waktu yang telah lalu ataupun pada masa tertentu. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pada konteks sebuah legenda dan dongeng, kata hadis ini juga diaplikasikan untuk subjek sebuah cerita. Nah, Goldziher mencari akar kata hadis sendiri dan tidak ingin terlebih dahulu menghubungkan dengan aspek keagamaan. Maka, tak salah jika Goldziher mengatakan bahwa hadis sudah mengalami pergeseran konteks makna kata. Jadi Goldziher ini menurutnya kata ini adalah istilah yang biasa dipakai pada periode awal Islam untuk memperkenalkan sebuah inovasi yang tidak didasari kebiasaan masa lalu, yaitu masa patriarki. Maka dia pun menganggap bahwa pernyataan syara'ul umur muhdatsusaha adalah merupakan sebuah inovasi atau dengan kata lain bid'ah yang memang dilarang dalam koridor Islam. Nah, pernyataan ini dipertegas oleh Goldziher bahwa sinonim dari kata al-bid'ah adalah muhadz atau hadats, yang menurutnya para ulama Islam adalah sesuatu yang dipraktekkan yang tidak mempunyai
relevansi dengan zaman dulu, yang dalam agama dimaksudkan sebagai perilaku yang tidak dilakukan pada masa Nabi selama inovasi itu tidak memiliki dasar keagamaan. Padahal kata hadis itu dalam pandangan ulama Islam disamakan dengan sunnah. Artinya bahwa kata hadis di satu sisi ditarik pada mal yang positif dan dahmuhars atau ahdata pada wilayah yang negatif. Fakta bahwa hadis disandarkan secara positif oleh umat Islam lebih lanjut oleh Goldziher ditekankan ketika membahas hadis secara terminologis, bahwa kata hadis yang dipakai oleh umat Islam sebagai otoritas umat Islam yang tertinggi dikontraskan dengan kitab Allah yang merupakan hadis paling indah dan sempurna. Nah, Goldziher juga meragukan kesahihan hadis Nabi. Pertama, koleksi hadis belakangan tidak menyebutkan sumber-sumber tertulisnya dan memakai istilah-istilah isnad yang lebih mengimplikasikan periwayatan lisan daripada periwayatan tertulis. Kedua, adanya hadis-hadis yang kontradiktif satu sama lain. Ketiga, perkembangan hadis secara massal sebagaimana terdapat dalam koleksi hadis belakangan tidak termuat dalam koleksi hadis yang lebih awal. Keempat, para sahabat kecil lebih banyak mengetahui Nabi, dalam arti mereka lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat besar. Semua ini menjadi bukti bagi Goldziher bahwa telah terjadi pemalsuan hadis dalam skala besar. Menurutnya, untuk memahami dan menetapkan kesahihan hadis tidak hanya disandarkan pada analisis sanad lebih jauh untuk menggambarkan sampai sejauh mana hubungan teks hadis dengan kondisi eksternal atau latar belakang kondisi sosial politik saat hadis tersebut muncul. Masalah kodifikasi hadis melalui karyanya yang monumental, Goldziher mengatakan bahwa kaum muslimin klasik telah beranggapan bahwa hadis adalah ajaran lisan yang penulisannya dipandang tidak perlu. Lain halnya dengan Al-Quran. Pertama, Goldziher menganggap bahwa hadis merupakan produk kreasi kaum muslimin belakangan untuk melegitimasi suatu kepentingan dengan beragama motivasi baik politik, keagamaan, ekonomi, dan lain-lain, karena kodifikasi hadis baru terjadi setelah beberapa abad dari masa hidup Nabi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadis yang membolehkan penulisan atau proses pengkodifikasian sebenarnya lebih banyak daripada pelarangan hadis yang lebih mengandalkan pada hafalan. Nah, hadis sebagai referensi doktriral, Goldziher menganggap bahwa hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terhimpun dalam kumpulan hadis-hadis klasik bukan merupakan laporan yang otentik, tetapi merupakan refleksi doktrinal dari perkembangan politik sejak 2 abad pertama sepeninggalan Muhammad SAW. Baginya, hampir-hampir tidak mungkin untuk menyaring sedemikian banyak materi hadis sehingga dapat diperoleh sedikit sekali hadis yang benar-benar orisinil dan Nabi atau generasi sahabat awal. Menurut Goldziher ini, bahwa para perawi hadis ini meriwayatkan hadisnya dengan mengatasnamakan Muhammad, padahal Muhammad sendiri tidak mengatakan itu. Terus ada bantahan ulama mengenai pemikiran otentitas hadis Goldziher. Jadi ini mengenai sanggahan mengenai hadis judi. Goldziher memberikan sebuah contoh di mana ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang karena khawatir orang-orang Syam yang pergi haji ke Mekah akan melakukan baiat setia kepada riwayat Abdullah bin Jubair. Ia kemudian berusaha agar orang-orang tersebut dapat melakukan haji Dukubahal Syakroh di Yerusalem sebagai pengganti dari haji ke Mekah. Selanjutnya, untuk tujuan politis tersebut, ia mempercayakan ahli hadis Al-Juhri untuk membuat suatu hadis yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan mengedarkannya kepada masyarakat. Nah, peristiwa inilah yang menurut Goldziher melatar belakangi munculnya hadis Nabi yang berbunyi la tasyadu al rilah tasali masjidah masjidil jawal masjid al-haram wal masjid al-aqsa. Nah, menurut Goldziher hadis ini palsu karena ini buatan Ibnu Syihab al-Zuhri, bukan ucapan Nabi SAW sekalipun terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Ibnu Syihab al-Zuhri menurut Goldziher dipaksa oleh Abdul Malik bin Marwan, penguasa dinasti Umayyah waktu itu, untuk membuat hadis tersebut karena khawatir Abdullah bin Jubair ini
menyuruh warga Syam yang sedang beribadah haji untuk berbaiat kepadanya. Nah, pendapat Goljihar ini dibantah atau disanggah oleh Al-Azmi melalui pendekatan historis dengan merujuk kepada kitab-kitab Tariq. Al-Azmi membantah pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa ahli-ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Al-Juhri antara tahun 50 Hijriah sampai 58 Hijriah. Ia juga tidak pernah bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan sebelum tahun 80 Hijriah. Di sisi lain, pada tahun 67 Hijriah, Palestina berada di luar kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, sedangkan orang-orang Bani Umayyah pada tahun 68 Hijriah berada di Mekah dalam musim haji. Dari data-data tersebut, menurut Azmi dapat disimpulkan bahwa Abdul Malik bin Marwan tidak mungkin mempunyai pikiran untuk membangun Ka'bah al-Syakrah sebagai pengganti Ka'bah kecuali sesudah tahun 68 Hijriah. Nah, sumber-sumber sejarah sendiri ini justru menunjukkan bahwa pembangunan Ka'bah al-Syakrah baru dimulai pada tahun 69 Hijriah. Pada saat itu juga Al-Juhri baru berumur antara 10 sampai 18 tahun, sehingga tidak logis apabila seorang remaja sudah populer di luar komunitasnya sendiri. Berkenaan dengan pernyataan Ibnu Syihab Al-Juhri, Azami menyatakan bahwa tidak ada bukti-bukti historis yang memperkuat teori Goljihar, bahkan justru sebaliknya. Ternyata Goljihar merubah teks yang seharusnya berbunyi al-hadis akan tetapi ditulis dengan lafaz hadis saja. Demikian juga ternyata tesis Goljihar bahwa Al-Juhri dipaksa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang bermusuhan dengan Ibnu Jubair itu untuk membuat hadis adalah palsu belaka. Hal ini mengingat Al-Juhri semasa hidupnya ini tidak pernah bertemu dengan Abdul Malik kecuali sesudah 7 tahun dari wafatnya Ibnu Jubair. Nah, pada saat itu umur Al-Juhri sekitar 10-18 tahun, sehingga tidak rasional pemuda seperti itu memiliki reputasi dan otoritas yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Bahkan As-Sibai menantang Abdul Qadir, profesornya, untuk membuktikan kebenaran teks Al-Juhri. Pada akhirnya terbukti bahwa Abdul Qadir salah dan berpegang pada argumen-argumen yang tidak ilmiah. Nah, kata-kata ahadis dalam kutipan Goljihar tanpa memakai al yang dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sudah definitif atau ma'rifah, sementara dalam teks yang asli seperti terdapat pada kitab Ibn Sya'ad dan Ibnu Asyakir adalah al-hadis, yang berarti hadis-hadis yang sudah dimaklumi secara definitif, yakni hadis-hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pengertian ucapan Al-Juhri yang asli adalah para penjabat itu telah memaksanya untuk menuliskan hadis-hadis Nabi yang pada saat itu sudah ada, akan tetapi belum terhimpun dalam satu buku. Nah, sementara teks hadisnya sendiri tidak menunjukkan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di Yerusalem. Yang ada hanyalah isyarat pengistimewaan kepada Masjidil Aqsa yang pernah dijadikan kiblat umat Islam. Di sisi lain, hadis tersebut diriwayatkan oleh 18 orang selain Al-Juhri. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya pendapat Goljihar tentang otoritas hadis, dan itu ada juga bantahan dari Al-Azmi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.